Kami di sini ingin memperlihatkan hasil dari kerja sama kami dalam mengerjakan tugas kewarganegaraan dengan tema kebebasan berpendapat. Mohon disimak ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita tuh mau bahas soal kebebasan berpendapat nih. Siapa dulu yang mau ngomong atau berpendapat? Wajar lah ya. Kalau menurut aku kebebasan berpendapat itu penting banget. Soalnya kan semua orang juga berhak ya berpendapat, mengeluarkan suaranya gitu. Yang terpenting nggak nyakitin hati orang lain. Setuju banget sama kata. Ya, aku juga dong. Aku juga mau berpendapat. Udah lah, pendapatnya ini udah bagus loh. Menurutku. Dari aku aja ya? Hai, perkenalkan nama aku Felisa, suaranya dari D3 Kebidanan 1B. Di sini aku tuh pengen wawancara orang-orang di kampus kayak gimana sih pendapat mereka tentang kebebasan berpendapat di area kampus, lingkungan kampus. Nah, pasti seru banget gak sih? Yuk, ikutin aku terus. Halo Teh. Oh iya, kenapa Teh? Boleh nggak ya aku izin wawancara seputar kebebasan berpendapat di area kampus ini Teh? Oh, boleh banget Teh, dengan senang hati. Ya ampun, terima kasih ya Teh. Dengan Teteh siapa namanya? Ya sebelumnya perkenalkan, nama aku Nana. Oke, kita langsung mulai aja ya Teh ya. Gimana nih Teh? Pertanyaan pertama nih, menurut Teteh tuh seberapa penting sih kebebasan berpendapat di kampus? Nah, kalau menurut aku sendiri Teh, kebebasan berpendapat di lingkungan kampus itu penting banget ya, karena dengan hal tersebut tuh bisa membuat mahasiswa tuh jadi berpikir kritis dan juga bisa saling menghargai pendapat. Terus nih Teh, pernah nggak sih Teteh tuh ngerasa susah buat ngomong atau berpendapat di kelas atau di organisasi kampus? Nah kalau ada boleh dong Teh diceritain. Nah iya betul banget, hal kayak gitu tuh sering banget terjadi di diri aku nih ya Teh. Nah itu tuh biasanya kalau ada temen yang lagi presentasi, kadang tuh kita tuh kalau mau nanya itu tuh masih kurang percaya diri atau bahkan tuh takut pertanyaan yang kita ucapin tuh di luar konteks. Nah kayak gitu Teh. Terus biasanya hambatan apa aja sih yang Teteh bikin mahasiswa males atau takut gitu loh jadinya nyampein pendapat di kampus? Nah kalau faktor yang paling utama banget itu karena ngerasa kurang percaya diri Teh. Nah lalu yang kedua tuh biasanya takut ditertawakan, ya seperti itu Teh. Oke. Terus gimana sih Teteh kalau sikap dosen sendiri atau teman-teman kalau ada yang beda pendapat dari mayoritas itu? Nah biasanya dosen itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Jadi kalau ada mahasiswa yang berbeda pendapat itu biasanya tuh ada dosen yang malah suka dan malah sebaliknya. Oke. Nah terakhir ya Teh ya, pertanyaan terakhir. Menurut Teteh ini ada nggak sih topik yang nggak aman gitu loh untuk dibahas di kampus? Nah kalau memang ada itu kenapa tuh Teh? Nah kalau menurut aku sih topik yang rawan dibicarakan di kampus tuh biasanya topik soal agama sama politik Teh. Karena dua topik tersebut tuh gampang menyebabkan perselisihan dan konflik Teh. Seperti itu. Oke udah. Ya kayak Teteh ya, maaf juga mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa Teh, dengan senang hati. Baik, perkenalkan kami dari tingkat 1 Kebidanan. Tujuan kami di sini yaitu untuk mewawancarai teman sebaya mengenai kebebasan berpendapat. Boleh saya tahu dengan kakak siapa? Saya Elva Iko dari 1 dan 3 Kebidanan. Saja ya Kak. Biasanya gimana sih cara kakak menyampaikan pendapat tanpa orang lain tuh merasa tersinggung? Jadi kayak yang pertama itu aku tuh kayak ngomongin dia kayak secara halus, bukan dengan cara ngomong kayak kamu tuh salah, itu bukan kayak gitu. Jadi kita harus nyontain dulu tuh gimana cara ngasih pendapat yang baik kayak gitu biar si orang tersebut nggak tersinggung sama kita. Nah, menurut kakak itu kampus tuh udah cukup dukung mahasiswa buat ngeluarin pendapat belum sih? Kalau belum, menurut kamu tuh apa yang bisa diperbaiki dari Menurut aku itu udah cukup kayak kampus tuh udah ngadain organisasi, seminar yang mungkin yang harus diperbaiki itu kayak tempat forum diskusinya kayak lebih ditambahin kayak gitu. Menurut kakak, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap cara mahasiswa nyampein pendapat sekarang?
besar banget, pastinya besar banget. Karena kan dari media sosial juga kan kita dapat pengetahuan yang luas juga, bukan cuma kayak konten-konten yang tidak berpengaruh bagi kehidupannya. Kan itu juga banyak konten yang menarik buat kita pelajari di kehidupan mahasiswa itu. Ya. Jadi besar banget. Pernah nggak sih pendapat kakak tuh kan bikin diskusi panas atau kontroversi? Gimana respon orang-orang waktu kakak? Pernah sih, pasti kayak pendapatnya apa sih kok kayak gitu. Jadi kitanya juga harus bisa ngertiin mereka, bukan cuma kita yang mau di ngertiin aja gitu. Menurut kakak batas antara bebas berpendapat sama nyebarin informasi salah satu atau nyakitin orang itu kayak gimana sih? Kayak itu nyebarin hoax itu kan batasannya, yang kayak kita harus ketahui itu nyebarin hoax kan nggak boleh, terus nyebarin aib itu kan nggak boleh juga, gitu sih. Ada nggak sih pesan atau saran supaya kebebasan berpendapat di kampus itu bisa lebih oke lagi? Yang pertama sih kita harus percaya diri dulu gitu, percaya diri, nggak boleh kayak aku tuh nggak bisa loh, masa kan harusnya dia juga mikir dia ngelihat orang lain bisa, masa kita yang lakuinnya nggak bisa gitu. Jadi kita juga harus mencoba hal baru juga, bukan kayak cuma diem-diem aja di kelas gitu. Yang penting mah aktif. Terima kasih Ya, ya sama-sama. mungkin sekian aja ya dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Yuk biasain diskusi sehat di sekolah, kuliah, atau komunitas. Media sosial juga bisa jadi tempat yang baik kalau kita bijak menggunakannya. Ingat, suara kita itu bisa berubah menjadi kecil tapi berdampak besar. Nah, ngomong itu hak. Nah, ngomong yang bijak itu pilihan. Kalau kita diam, siapa yang bakal dengerin kebenaran? Semua orang berbeda-beda latar belakang, tapi semua orang sama-sama berani ngomongin pendapat.